Oke guys, sebelum kalian menonton video ini alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dulu ya guys ya. Terima kasih banyak, selamat menonton guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Markas TPK. Ya, jadi Markas TPK itu salah satu channel horor. Dan untuk malam ini kita di sini teman-teman mau cerita tentang kejadian cerita horor yang ada di gunung. Boleh sebut namanya? Boleh. Gunung. Iya. Salah satu kejadian horor di Gunung Betung lah. Jadi kali ini yang bisa bercerita di sini ada Heri. Jadi kita orang yang ini semua 4 orang ini ngalamin semua tentang ceritanya. Ikut juga. Ya. Oke guys, jadi sebelum kalian lanjut nonton video ini subscribe dulu guys. Jangan lupa di like terus di share oke guys. Oke. Ya. Mantap. Jadi ceritanya gimana nih tentang Tentang Gunung Betung ya? Kejadiannya ya, Ya. kejadiannya bukan Gunung Betung ya. Jadi ini cerita tentang kita guys ya. Kalau menurut gua sih pengalaman horor juga. Cuman yang menilai kamu orang sendiri lah. Jadi dulu itu kita orang tuh di tahun 2009 ya. 2009. 2009 lah ya. 2009 itu udah lama banget, sekarang 2023. Ingin 14 tahun. mencoba Dia 14 tahun yang lalu. ingin mencoba hacking lah karena Nah, kita orang ini jadi belum ini ya. Kita ini lagi ngumpul kan, lagi ngobrol. Terus ada satu orang mau ngajakin nyoba hacking. Karena gua pun belum pernah hacking. Kalau lu lagi tuh? Gue udah pernah. Lu udah pernah hiking, ya? Lu, udah Mat? pernah. Belum, paling Belum. SD. Lu? Ya karena kalau untuk naik gunung itu gue belum pernah. Nah, makanya gue Nah. ini penasaran Sama. pengen banget gitu. Iya. Jadi kita orang ini penasaran, pengen nyoba hiking lah. Ibaratnya hiking. Nah, terus kita orang nentuin tanggal. Pokoknya perencanaan itu di bulan puasa. Iya, Ya. perencanaan di bulan puasa. Kita orang nentuin tanggal. Itu sempat nggak Sepakat. jadi ya? Sempat gagal. Sempat Sempat gagal. gagal. Cuman Iyalah sempat gagal. Gue Sempet lupa kalau gagal. Sempat gagal. terus gagal. Nah, terus pas ini entah kita udah nggak ini semua kan. Nah, entah kenapa pas itu inget bener gua pas hari raya Idul Fitri Kedua. H+2 ya. Ya, pokoknya lebaran H+2. Idul Fitri Lebaran, kedua. ya, lebaran kedua. 2009 2010 karena kayaknya. itu juga dadakan ya Dadakan pas. itu. Ya. Pokoknya kita udah lupa sama planning itu kan. Pas H+2 Idul Fitri ada yang ngajakin, Yuk Naik berangkat. gunung. yuk Berangkat. yuk Hacking, gitu. hacking ke Yang- Gunung Betung. Seinget gua yang mau ikut nggak mau ya udah, Nah, ya kan? iya. iya. Makanya Benar. ya udahlah berangkat. Jadi berangkat itu berapa orang sih? Gua, elu, Itu rame Rit. Kayaknya Mat, 9 sampai 10 orang. 9, 10. Pokoknya kalau emang ini ntar ada fotonya lah. Oh iya. Kita Iya. orang Lo upload ada juga cek ya? fotonya? Ada. Ada ya? Cuman gambarnya agak sedikit burik Ada, ya. Iya. Karena kan Karena kita ya tempo Update. dulu. Iya. Tempo dulu. Iya. Masih pada Oke, kumpul. lanjut. Oke, lanjut ya. Shoot. Jadi pas H+2 itu kita orang itu malam guys. Prepare-nya itu malam. Gue juga dadakan. Malam itu masih gue izin sama orang tua. Ya karena masih posisi lebaran ya kan. Iya. Dan masih diizinin apa enggak itu Izinin ya. apa enggak? Izin ke orang tua sempat gak dibolehin. Namanya kita anak Masih laki. kecil. Masih kecil juga lah itu. Kecil, anak laki, terus kita ngotot lah pengen tahu gini gimana sih di Betung itu. Ya udahlah dibolehin. Sama ini guys, gue itu punya prinsip lah gitu, kalau gue nggak diizinin pergi, gue nggak bakal pergi. Cuman itu karena gue ngotot pengen pergi, diizinin, jadi gue langsung ikut lah ya. Ikut sama dorong nih. Itu semua persediaan pokoknya terbatas, apa aja. Ya, tapi seingat gue gini kalau nggak salah ya, satu orang itu minimal bawa 2 bungkus mie Iya, sama 1 cangkir beras. Beras, Seingat ya. gua, Iya. seingat gua. Terus benar. dibagi juga per orang itu kalau nggak salah bawa peralatan, ada yang bawa panci, ada yang bawa lampu, Iya. terus bawa sarung, satu orang minimal bawa Iya, 1 sarung. bawa 1 sarung. Terus lanjut. Nah, terus jadi kita orang tuh prepare beres-beres tuh abis isya lah ya, karena
kita orang juga dulu belum punya kendaraan, jadi kita orang nguburnya itu naik angkot. Ya karena kita orang habis isa itu takutnya nggak kebagian angkot gitu. Iya. Angkot udah pada pulang. Udah ya, udah kemalaman lah. udah kemalaman, jadi berangkat tuh jam-jam 8 lah ya. Jam 8 udah ada isya, kita orang berangkat. Itu belum ada kejadian horor guys. Jadi berangkat naik angkot tuh berapa kali cek? Dua kali ya. Naik angkot 2 kali. Naik angkot 2 kali terus habis itu ya udahlah ya naik angkot pokoknya biasa aja, masih seneng-seneng masih ini. Oh tapi kalau nggak salah angkotnya itu kita charter karena penuh sama kita cek. Iya, kalau nggak salah begitu. Kita mau arah ke sana ya. Yang angkot kedua. Angkot kedua, angkot yang Merhati. Oh. Iya. Kalau nggak salah di charter. Kayaknya ya, borongan gitu. Borongan intinya. Borongan. Lagian juga udah malam juga kan itu kan. Terus jadi borongan. Nah, singkat cerita kita orang naik angkot turun, itu jalan lah kita orang. Itu jalan kaki agak lama tuh, dari depan jalan sampai ke kampung terakhir. Iya, kampung terakhir. Jadi jalan ngobrol biasa. Malam lah pokoknya. Malam ngobrol itu pokoknya kita orang itu apa sih, HP itu masih sebagian belum modern. Sebelum ada yang bawa Nokia. Kalau nggak salah yang punya kamera itu cuman si Gandol. Iya. Sama Heru. Sama Heru ya. Yang slide itu. Iya. Oh iya. Pokoknya cuma 2 orang yang punya HP kamera dulu. Jadi lo orang tau lah HP zaman dulu penerangannya itu gimana. Minim banget. Sama kita orang ke situ cuma bawa 1 lampu tok-tok ya. Badai. Ya pokoknya sebutannya ada lampu badai, lampu tok-tok lah, beda-beda daerah beda. Tok-tok lah kalau yang tahu. Nanti dikasih lah fotonya. Fotonya. Nah, terus pas kita orang udah mau sampai kaki gunung dan di kampung terakhir dan warung terakhir ya. Oh iya, warung emak namanya. Warung emak itu kita orang belilah kayak kebutuhan apa, air atau apa logistik. Pokoknya beli di situ. Nah, terus kita ngomong nih mau lanjut apa enggak ya? Iya, Ya. lanjut. Malam itu. Karena udah malam banget itu guys. Udah jam berapa? Lanjut nggak nih? Terus kayaknya kita itu Nggak setuju. nggak setuju. Ya. Setuju lanjut karena Iya. posisi juga mungkin kayak udah jam 10-an lah. Nah, udah malam, masih kecil kita orang lagi tuh guys. Kalau nggak salah gue masih SMP, dia SMA lah ya. Kelas 1 ya. Kelas 1 SMA. Di SMP. Dia udah kerja. Pokoknya gitulah. Jadi kita orang nggak lanjut, kita orang nentuin di situ tuh kayak ada tempat ibadah lah ya, tempat ibadah. Itu sehabis tempat emak. Iya. Tempat emak kita tetap lanjut jalan. Jalan. Nah, itu nemu salah satu tempat ibadah. Iya. Ya. Terus Kayak ada tempat ibadah. Jadi kita orang apa? Tidur situlah. Berunding dulu apa Iya, gimana berunding nih? kan. Berunding kita mau bermalam di sini apa gimana nih? oh iya, untuk istirahat tidur. Istirahat karena di ke depan udah nggak ada tempat istirahat Iya. lagi. Benar. Berunding Posisi berunding. udah malam. Nah, sepakat kita bermalam di situ. Nah, Di salah satu tempat ibadah. tempat ibadah posisi udah malam itu tempat ibadahnya itu kecil, itu tempat ibadah itu kurang lebih 3 kalau nggak 4 sap lah ya. Iya, 3-4 sap. 3-4 Benar, sap kecil. pokoknya kita orang tahu tempat ibadah karena di situ kayak ada tempat imam, jadi tempat imam terus ada ini ya kayak gitulah tempat ibadah. Tapi ini ya, kalau nggak salah ya, mudah-mudahan salah lah, mudah-mudahan ya. Kalau nggak salah sih itu bekas tempat ibadah. Iya. Karena pas kita mau jalan pagi itu, gua ngelihat ada musola baru kalau nggak salah, musola atau masjid lah. Oh, pas Berarti itu yang udah nggak Iya. pakai lagi. iya, Kira-kira begitulah. kayaknya begitu. Tapi sih. kalau ini karena ini cerita lama ya, udah Lama lampau, banget. jadi Iya, mudah-mudahan. tahun 2009. Terus Jadi kita orang istirahat di situ, bermalam lah di situ. bermalam di situ. Itu masih belum ada kejadian apa-apa, guys. Wih, tapi ini lampu itu juga lampu kuning itu ya, lampu Iya, kuning zaman lampu dulu ya. kuning zaman dulu. Iya nggak sih? Iya. Ada keanehan pas kita di musola itu anjing gonggong terus. Oh iya, benar. Oh tengah iya. malam, tengah malam. Iya guys, jadi pas tengah malam itu ada kita orang tuh nggak bisa tidur gara-gara anjing tuh ngegonggong terus, Hmm. Anjing kampung lah. anjing kampung. Nah, kita orang juga ya entah apa yang dilihat entah apa, kita orang inilah tetap Ya udahlah, biasa aja lah. biasa aja Ya, istirahat. Nah, pas setelah istirahat
kita orang pas paginya ini bingung, kok tempat ibadah nggak ada yang pakai sholat. Iya. Pas paginya pas kita orang bangun nih ya, pada bingung semua, kok nggak ada yang bangunin kita orang, nggak ada yang pakai sholat juga. Nah jadi ya udahlah, pikir kita orang nggak usah dipikir positif aja. Ya, jadi ada sebagian teman-teman yang sholat juga di situ, sebagian nggak semua sih, kayaknya lo nggak. Enggak, karena kita itu mikirnya takutnya pas kita tidur ada yang sholat kita nggak Nah, nggak enak kan, itu. mikirnya. Takutnya kan Ganggu. Iya. Iya. Kadang kita cuman ini, soalnya pas kita orang malam pengen izin tidur di sana nggak ada orang. Iya. Jadi ya udahlah, pikir kita orang sementara. Nah pas pagi kita orang kebangun, nggak ada yang datang, nggak ada yang ibadah di sana. Pas kebetulan pas kita orang pengen keluar dari tempat ibadah itu, di depan pintu itu anjing semua, Cek. Ingat nggak lo? Iya, ingat benar gue Nah, dihalangin oleh anjing. Anjing tuh banyak gerombolan. Ngepung lah ibarat ngepung kita. Terus Mungkin karena kita orang baru di sana kan, jadi baunya juga beda kan kalau anjing kan. Jadi ya udahlah, ada yang nggak usah lari, nggak usah ini kan katanya. tetap tenang lah Tetap istilahnya. tenang, nggak usah ini katanya, nggak usah panik. Ya udah, jadi itu kita start itu jam berapa, Cek? Pagi itu ya. Pagi sekitar jam 5:30 apa jam 6 gitu lah. Jam-jam segitu lah ya, jam-jam 6, setengah 6 kita orang start lanjut. Pokoknya di perjalanan tuh adalah cerita-cerita yang ini. Tapi kayaknya agak lebih pagi kayaknya sih, bukan jam 6 kayaknya sih, udah agak terang sih seingat gua. Iya, jam 6 udah terang. Jam 6 udah terang di sana juga lah. sih. Maaf. terus Nah terus itu si Heru itu sebenarnya putus ya. oh iya. Iya, karena ini iya ini karena awal-awal jadi ada yang pakai sepatu sekolah ya, bukan sepatu naik gunung. Ada yang pakai sendal. Nah, salah satu teman kita ada namanya Heru, sendalnya putus kalau nggak Sendal salah. jepit bukan sih? Iya, sendal jepit. Iya, sendal Sendal jepit jepit. ya. Putus ingat. Terus Karena pengalaman pertama itu guys, jadi ya seadanya aja lah, pakai sendal jepit ini. Jadi ya itu belum ada kayak kejadian horor, belum ada, cuman ya yang kita orang alamin tadi kayak gitu. Lanjutlah kita orang lanjut jalan mendaki ya kan. jalan mendaki. Itu kita nyampe sana siang, Cek ya. siang. Kalau nggak salah iya siang, seingat gue siang. Nah di situ juga ada rintangan-rintangan juga sih kita pas mau mendaki itu. Ya mungkin karena kita orang juga baru di situ. Jalan juga kita orang belum tahu untuk menuju ke puncak ya kan. Ya itulah yang kita terabas-terabas saja, dan itu juga ada setapak jalan buat kita udah ketutup dengan alang-alang. Nah kita juga bawa alat kayak golok gitu lah, golok gitu untuk nembas-nembasin buat jalan kita ya. Jaga. Jadi kalau nggak salah juga itu tuh ya ceritanya tuh Pak. Sebenarnya pendek ya pendakiannya ya. Cuman berapa jam, karena kita orang masih pemula itu. Jadi banyak istirahat, jadi lambat geraknya ya. Terus kondisinya jalan juga dulu masih tanah ya, Cek ya. Masih tanah ya. Jadi yang dikonfirmasi sama Emat ini katanya kalau yang sekarang itu udah batako ya. Ya udah bisa sampai motor katanya. Motor udah bisa naik kayak gitu. Terus Red, jadi ya pokoknya perjalanan pas itu kita orang sengaja mampir ke air terjun dulu, Cek ya. Mampir ke air terjun. Ya bukan mampir ke air terjun. Akhirnya kita akan di air terjun. Akhirnya kita mampir ke air terjun. Itu tuh karena si Gandol iseng mindahin plang yang harusnya diubah sama dia. Nah iya nih, dan salah satu kawan kita juga, nah dia itu memang udah senior lah ibaratnya, udah sering dia mendaki itu, apalagi gunung itu dia udah sering kesana karena. Jadi kita orang ini karena baru awam ini dites sama dia. Dites kan ada yang namanya panah tuh, penunjuk jalan, arah jalan ya kan. Nah, jadi arah jalan itu seharusnya ke kiri, dirubah sama dia ke kanan panah itu. Nah dia ngasih tahu kita orang, yuk jalan sini, jalan sini bener apa enggak, kata dia orang, kata dia kanan gitu. Ya gue nggak tahu lah, kan lo yang tahu, lo yang pernah di sini ya kan, lo yang pernah ngendaki di sini. Dari apa namanya gerak-geriknya, gue ini feeling kayaknya Gandol ini ngerjain kita orang gitu ya kan. Dandol kata gue kan, jalan kiri aja gitu.
yakin lu jalan kiri, ini kan arahnya ke sini. Iya, feeling gue yakin. Nah, kita terabas lagi kiri ya kan. Nekat-nekatan ya kan. Nah, terabas lagi kiri. Nah, kiri itu memang jalannya agak ya tadi itu memang masih Setapak. alang-alangnya banyak ya kan. Ya udah lanjut aja kita, lanjut. Nah, itu sekitar jam berapa itu ya kita sampai jalan? Seingat gue sih zuhur, Cek. Zuhur ya. Zuhur seingat gue. Sampai Sampai dia dia terjun tuh zuhur seingat gue. Sampai dari Soalnya masih kedengeran Ajan, ya. benar. Masih kedengeran ajan. sampailah kita zuhur di air terjun jam sekitar jam 12-an gitu lah, jam 12 siang ya kan. Nah, akhirnya kita mutusin ngecamp di air terjun. Ngecamp di air terjun akhirnya kita mutusin karena ya baru pemula, Capek semua fisik sih. kita orang juga Capek semua. ngerasa lelah semua ya kan. Nah, kita mutusin ngecamp di air terjun, pas di bawah air terjun. Nah, untuk menuju ke puncaknya ya sebenarnya sih Deket. masih ini lagi lah. Ya, jalan lagi, cuman Jalan dekat. lagi, cuman ya nggak seberapa jauh ya kan. Ya. Terus Cuman namanya naik gunung kan, kita awam banget itu, jadi ya udahlah ngecamp situ aja. Di situ sampainya di tempat camp, ya kita orang beberes ya kan. Nah, Bagi-bagi jatah, bagi kerjaan. Kan. Ada yang ngambil kayu untuk ambil buat, air, ada yang ngambil air, ada yang masak. ada yang buat, ada yang buat ini juga tenda. Nah, jadi Tenda. kita orang ini selamat. ya namanya masih sekolah, masih jajan juga terbatas ya kan. Jadi kita ini untuk membeli tenda juga agak susah ya kan. Jadi kita orang mutusin untuk membuat tenda darurat gitu. Nah, tenda darurat ini kita dari batang-batang kayu, batang-batang kayu, ranting kayu. Nah, kita orang diriin tenda di situ. Nah, untuk penutupnya kita orang kan bawa sarung tuh masing-masing ya kan. Satu orang bawa satu itu kan. Nah, jadi untuk penutupnya kita orang ikat sarung ya kan. Jadiin tenda lah di situ. Nah, Seolah-olah tenda untuk istirahat. Nah, jadi gubuk lah ya kan. Jadi makanya kita orang bawa sarung itu ya awalnya sih bukan untuk itu ya. Awalnya bukan untuk itu, awalnya untuk selimut kita ini karena dingin posisi pasti di gunung kan. Kita orang nggak ada tenda, jadi urgent ya pakai itu, ntar pokoknya ada semua lah. Bentuk tenda kita orang tuh gimana? Masih ada fotonya. Jadi ada yang bagi-bagi jatah, ada yang masak nasi ya. Ada yang masak, ada yang liwet, ada yang liwetnya enak kan? Wah. Liwetnya gimana cek? Liwetnya guys, gue cerita nih. Pokoknya di itu tuh cuman nasi direbus doang. Jadi pas gue makan kemerisil beras. Kemerisil dah apa? Ini apa keras gitu. Oh, masih keras. Ya. Masih keras. Jadi yang masak nasi itu lagi tuh gue guys. Jadi gue itu belum pernah masak nasi, yang gue tahu itu emak gue nyuci beras, udah masak, udah gue nggak ngerti apa-apa. Ya gue ikutin lah, gue cuci, gue masak. Wih udah sak nih, udah kering, airnya udah nggak ada. Dia makan. Taunya belum matang. Asu. Dari situ kita orang makan bareng-bareng pakai daun ya kan. Iya. Nah, singkat cerita Mulailah malam. Nah, malam itu di sini guys. Wih, bener guys, gelapnya luar biasa. Kalau kita orang bawa lampu senter mungkin masih terang lah. Nah, kita orang di sini cuma membawa lampu tok satu. Tok ya Lampu namanya. badai ya, lampu badai, lampu tok. Yang ada semprong itu guys. Iya, cuman satu. Sama ini penerangan dari bulan. Nah, penerangan dari itu penerangan kita atas dari bulan ya kan. Di situ juga lanjut malam kita orang masih bagi tugas juga guys. Nah, jadi ada yang ngambil air ya kan untuk persiapan kita ngerebus untuk ngopi ya kan. Nah, jadi pas malam itu kita orang kan pengen ngopi nih. Persediaan air di botol udah nggak ada. Nah, jadi ada kejadian gua, Emat, Yuda, itu ada orangnya Yuda. Kita orang lah yang ngambil air karena kita orang masih muda nih. Jadi disuruh ngambil air sama dia orang. Karena dia beda berapa tahun sama kita orang, itulah istilahnya. Jadi pas itu kejadiannya malam ya. Kita orang tuh nggak ada penerangan sama sekali. Pokoknya minim lah. Yang kita orang heran, kita orang ini lari tapi nggak kepleset sama sekali, nggak jatuh, nggak apa. Di kali kecil itu. Iya. Di buah terjun itu ya. Jadi kan misalkan nih tenda nih, selang 10 meter ngambilnya di sana. Iya. Nah, jadi kita orang lari karena terutama gua, Emat, Yuda,
itu orangnya parnoan guys. Iya, semua pada takut sebetulnya. Iya, kita yang cuman kan kita orang jaga di sana. Jadi udah itu minim penerangan bener. Kita orang lari, saksuk, loncat sana, loncat sini, ambil air, lari lagi, balik lagi, nggak jatuh. Wah, hebat. Padahal nggak ada lampu ya. Nggak ada lampu. Terus gelap sama sekali. Jadi ya udahlah, lanjut masak set. Nah terus pas udah agak malam, karena tenda itu cuma muat 2 orang. Oh iya, muat 2 orang. Cuma muat 2 orang. Karena kita ini kan rame, ada sekitar 9 sampai 10 orang kan. Tenda itu cuma muat 2 orang untuk tidur ya kan, untuk istirahat. Nah, jadi kita orang itu inisiatif atau rencana untuk ganti-gantian tidurnya. Ganti-gantian. Nah, jadi 2 orang tidur. Berapa jam itu kira-kira? 2 jam. 2 jam ya, 2 jam tidur, ntar bangun 2 jam, ganti 2 orang tidur gitu. Iya, kayak gitu kalau rencananya begitu rencananya. Cuman pas malam itu pada Parno semua itu di situ, Parno. Jadi ada kawan kita ini ngerusakin lampu. Siapa itu yang ngerusakin? Icat sendiri. Ya? Nah, Icat itu kesenggol lampunya, ya memang nggak sengaja sama dia, kesenggol lampunya jatuh. Nah, tambah parah kita orang gelap, nggak ada lampu sama sekali tuh. Jadi lampu itu kan lampu badai itu ada kacanya, jadi kacanya itu pecah. Nah, jadi karena kaca lampu tadi pecah, jadi dia cuman hidup dari sumbunya doang. Jadi dia cuman kayak korek gitu doang hidupnya, jadi nggak seberapa terang, nggak terang malah. Jadi inisiatif ngidupin api lah kita. Nyari batang pohon yang udah mati. Dari ranting-ranting itu juga nggak banyak, cuman bentar. Nah jadi ada kejadian itu pas yang ubrek-ubrek tadi itu, kebetulan lampu udah mati, udah rusak, udah nggak bisa dipakai, api unggun mati. Nah di depan tenda kita orang ini ada pohon gede besar. Gede itu pohon gede itu kalau nggak salah pohon bentuknya sih kayak beringin sih. Iya kayak beringin. Itu gede bentuknya. Beringin tak? Mirip. Oh, iya. Karena ada akar-akarnya gitu. Iya. Jadi itu gede. Ya nggak tahu lah, pokoknya pohon lah. Terus karena kita juga nggak paham namanya. Iya. Gede. Nah pas di situ kita orang pada ngeliat semua, cuman nggak ada yang ngomong. Diam semua. Ingat nggak lo? Iya. Terus. Pada ngeliat semua, cuman ya namanya masih ini guys. Jadi pada ketakutan, pada ubrek, itu tenda hancur di situ. Jadi ya emang ada, ya nggak semua sih yang lihat, memang ada beberapa orang yang lihat. Nah emang nggak ada yang ngomong. Nggak ada yang ngomong. Tiba-tiba langsung ya gitu lebak brek gitu. Bak-brek. Pada tumpuk-tumpukan ya kan. Tenda hancur. Tenda hancur pokoknya. Jadi pas udah pada ngeliat kan, jadi entah ada yang tidur di batu, ada yang tidur di tanah. Pokoknya ada yang nggak tidur. Iya. Ada yang nggak tidur mail. Ya karena memang untuk tidur itu susah. Nggak ada tempat, nggak ada tempat. Jadi ya pokoknya kayak gitulah. Nah jadi yang dilihat itu, kalau gue sih sama, yang gue lihat sama si Mat sama. Iya sama emang semua. Posisinya kan api unggun itu belum mati benar. Bukan api unggun gitu ya, yang si kayu itu lah pokoknya. Si kayu bara-baranya itu. Masih ada api-api dikit di depan itu kan besar tuh. Nah di situ ya kayak jelas nggak jelas sih ngeliatnya kita. Kayak ada yang dari belakang pohon itu kayak ada nongolin begini doang nih, cuma setengah gini doang. Di tengah lagi dan hilang. Tapi nggak tahu itu apa itu ya. Sosoknya gede ya? Enggak lah. Putih. Putih kuncup. Iya. Gua kira gue doang yang lihat, karena gue diam. Lagian juga kalau mau teriak nggak tahu sama siapa, tengah hutan. Mulai lari kemana kita? Ya kita itulah. Iya. Cuman memang ketika anehnya itu ketika si apinya hidup, bukan bara ya, ketika apinya hidup itu angin. Jadi kan dia berburuk gitu cek ya. Jadi dia nongol itu kayak glek, balik lagi glek, nongol. Jadi kayak ngintipin kita orang, kayak ngeliat, kayak ngawasin. Iya, cuman miring gini. Wah itu horor tuh. Cuman di momen itu nggak ada yang cerita. Cuman saling nongol gini. Iya. Gitu doang. Pada ngeh. Terus kalau nggak salah juga ada ceritanya gini, Rit. Kalau nggak salah ya, siapa gitu ya, ada yang kencing ke deket air terjun, tapi bukan di aliran airnya ya, bukan ya, dekat air terjun itu yang nggak jauh dari tenda lah kalau nggak salah. Ke bawah deh. Terus itu ada yang teriak cek di atas puncak. Ada. Ya.
Cuma gue nggak tahu tuh maksudnya yang kencing. Kadang udah cerita dulu ya kalau nggak salah ada orang tuh kayak gue lupa inget ya, ada entah kayak ngobrol tapi agak-agak teriak gitu. Oh iya. Ya. Nah, itu tuh ada orang ngecamp juga kalau nggak salah di atas kita, tapi jauh jaraknya. Iya mungkin itu cek. Tapi positive thinkingnya. positive thinking positive gua, thinkingnya. kira gua ke situ kan, masih ada yang ngecamp juga kalau kata gua. Tapi gua pikir iya sih. Tapi yang enggak, ketawa-tawa itu. tapi tapi cerita si emak yang warung di bawah. Emak itu ngomongnya gini. Emak itu baru ini kamu orang naik gitu. Sebelumnya belum ada yang naik lagi karena ini posisi masih hari lebaran. Nah, kan orang hati-hati gitu kan. Soalnya nggak ada yang naik. Nah, terus kalau nggak salah emak itu ngomong gini, di atas tuh udah nggak ada yang naik lagi kecuali kamu orang. Nah iya. Kita nggak kesana. Gua nggak kesana. Benar itu. Ini bisa dikonfirmasi benar kalau nggak salah. Ceritain kayak orang ketempelan gitu. Bengong aja dia. Dipanggil gini, nggak noleh lah pokoknya. Pokoknya kayak orang mengabaikan gitu. Dia
ya dari situ langsung pulang ya, nggak jadi muncak kita ya, nggak jadi muncak kan. Iya. Habis pulang kita Habis karena pulang. ya itulah Stok makanan nggak ada juga. stok makanan nggak ada, makanan lagi kurang. kita baru pertama kali ngedaki udah diganggu sama Kayak yang gitu. hal begitulah. Iya, Makanya pokoknya pada takut, pada minta pulang kalau nggak salah. Parno lah. Iya. Udah. Terus Pokoknya pas pagi tuh pas pulang, jadi pas di jalan tuh ya cerita lah, wih ini. Lah berarti semua pada ngeliat pas ini. Iya. Pas di api unggun itu. Iya. Lihat. Lah ngeliat semua berarti kamu orang. Orang pantesan pada ubrak pas itu. Pada gupak Baru. Pada gupek, pada Cicilan lah. Cicilan timpa-timpaan. Ya, oke lah, inti ceritanya di situ guys. Iya. Nah, intinya ceritanya kita baru mulai mendaki udah diganggu sama hal-hal yang begituan lah, makanya Nah pas kita orang jadi Kenapa tuh? pas pulang itu pokoknya itu udah nggak ada apa-apa lah ya, normal aja kan. Nah pas pulang ada lagi cek, gua bawa panci gosong. ya itu memang jatah lu. Dia tidak tahu. Yang jelek-jelek Kota itu Ramayana. gua aja pokoknya. Panci gosong kasih kayu gini. Bambu. Ya pokoknya kayak batang pohon gitu lah ya. Gua giniin jojo aja. Naik angkot. Naik angkot guys sampai lewat kota kita. Iya, di tengah kota. Pokoknya siang-siang itu. intinya gini aja, kalau kita lain kali buat ya teman-teman yang lain, kalau mau naik gunung nggak usah ngomong yang aneh-aneh. Iya, Ya. satu itu. Nggak usah berbicara saran. yang aneh, Saran. sarannya aja. Saran Karena orang, kan karena kita yang di udah situ ngalamin. Karena ya namanya hutan, gunung itu alam yang Iya. pasti ada kejanggalan lah. Ya, maksudnya ada ya punya. Jangan sembarangan lah intinya. Dari sembarangan aja lah. Jadi mungkin itu ya bisa mungkin diceritain itu ya aja. tentang kejanggalan atau cerita aneh ya yang Pengalaman pertama pengalaman hiking. hiking kita orang di Gunung Betung. Iya. Jadi tutup silakan Mbak Pencek. Oke, ya, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton Di channel di channel Markas TPK dan udah lanjut Terry. Bareng-bareng. Oke guys, jadi itu cerita pengalaman dari kita orang di tahun 2009. Ya horor sih, ya gimana ya, horor sih menurut gua karena pengalaman pertama hiking udah kayak gitu. Jadi ya udahlah, kalau ini makasih udah nonton. Terus ya kalau bisa di subscribe lah, bantu subscribe. Cuman tinggal klik doang. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah mantengin channel kita terus dan kalau bisa support sampai dengan monet. Asik. Oke, guys sampai di sini saja. Mudah-mudahan kalian terhibur dan kalian juga ya hilanglah galaunya dengan menonton video kita ini. Iya. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.